kita, diskusi santer tadi kata Novi, santai tentang rumah. Dengan apa namanya, dengan tema yang hari ini adalah kece di luar, kuat di dalam. Nah, itu topik yang sangat luar biasa pada hari ini. Oke, silakan. Kok mirip ini ya Pak, sosok perempuan ya? Harus kece di luar, kuat di dalam ya Pak? Iya, itu namanya inner beauty. Beauty-nya itu kalau di dalam kan. Nah, itulah kita Sehat-sehat gitu ya kan. Pak. Panto sehat. Sehat, sehat. Alhamdulillah, Semangat Anet. Terima terus. Ini kasih. masih WFO toh? Pakai masker? Enggak, udah di kantor, saya di kantor ini apa namanya, sudah WFA, masih WFA sih sebenarnya, karena di Jakarta kan masih ada WFA, masih PPKM level 3 ya. Betul. Saya di Bali Pak. PPKM Iya, juga. di Bali juga lebih parah loh. Di Bali kamu juga harus hati-hati. Di Bali juga cukup tinggi kasusnya. Ya. Iya. Ini kebetulan nggak pakai masker karena di rumah, di kamar. Mau ngobrol-ngobrol sama Pak Anto. Jadi saya sapa dulu ya Pak, pelanggan Tegel Suryo ya, sama follower kita. Ya, silakan, Anet, silakan. Ya, selamat sore teman-teman, homeowners, pelanggan Tegel Suryo yang sudah gabung. Terima kasih udah nungguin. Kita ada sempat gangguan teknis sebentar, tapi akhirnya bisa siap juga. Bahwa Mbak Anet, ini Tegel cocoknya aplikasi perekatnya itu terutama untuk dinding pakai apa ya? Ya, saya pasti langsung sebutnya. Jadi udah di luar kepala gitu Pak, mortar utama. Ya, betul. Aku biasanya orang lebih Ya, singkat. cuman di toko-toko kita di Tegel Suryo itu kita belum sedia. Mungkin nanti ke depannya kita bisa sediakan ya, Pak Anto ya, tolong diinfo ke internal. Jadi gampang. Beli Tegel langsung beli perekatnya. Dan nutnya juga gitu. Oke, sebelum kita mulai juga saya ingin ingin kenal lebih jauh dulu tentang Tegel Suryo ini, Mbak Net ya. Ya Pak. Sebenarnya apa namanya, jenis-jenis tegel yang diproduksi oleh Tegel Suryo ini seperti apa sih Mbak? Jenis-jenisnya apa saja dan karakteristiknya seperti apa, supaya saya dapat gambaran dulu, gambaran singkat saja mengenai karakteristik dari produknya Mbak Anet ini. Silakan Mbak. Oke. Sebelumnya seminggu lalu kita sudah sempat kirim ya Pak produk Tegel Suryo. Itu kita kirimkan ada 2. Jadi yang tipe standar dan tipe teraso. Kalau Bapak Yang ini ya Mbak, yang ini ya. iya sempat nengok produk kita. Ini ya. Betul Pak. Ini ya. Iya. Iya benar. Oke. Jadi sebenarnya brand kita itu lahir karena jawaban saya kan kebetulan interior designer ya Pak. Kebetulan kita sering sekali pakai karena saya senang sekali dengan tegel, kemudian style yang bohemian, kita pakai tuh di lantai, di dinding klien-klien kita. Nah, sampai akhirnya banyak juga yang bertanya, bisa nggak beli satuan retail? Karena saya membutuhkan hanya untuk di dinding dapur atau di lantai teras yang kebetulan klien kami di desain itu lebih condong ke hunian yang mungil, Pak. Jadi kita akhirnya mencoba untuk mengakomodir kebutuhan dan permasalahan bahwa tegel itu sulit sekali ya didapat gitu. Kemudian kok kalau beli harus sekian meter dulu minimal. Kemudian karena pembuatannya dengan tangan jadi memakan waktu 6 sampai 7 bulan, Pak, untuk ready stock. Akhirnya kita berusaha untuk provide secara online pembeliannya, kemudian boleh dengan kepingan, dan akhirnya terutama awalnya di Jabodetabek sempat heboh juga mereka, oh ternyata ada ya tegel yang dulu kita pakai untuk rumah nenek di desa itu sekarang ada lagi karena karakteristiknya tuh kan adem Pak, dia pori-porinya terbuka jadi menyerap dingin dan panas juga lebih lama. Kemudian Bapak kalau dari bahan kita agak beda dengan keramik, Pak. Jadi kita campuran dari semen dan pasir beton, kemudian diberi pewarna di atasnya. Itu, kemudian dipres. Ini ya. Betul. Jadi karena buatan tangan, dia itu tidak
keping per kepingnya tidak presisi, Pak. Nah, jadi kendalanya timbullah kendala-kendala berikutnya yang mungkin homeowners di pelanggan Tiger Suryo itu masih awam, Pak, perihal pemasangannya, kemudian perekatnya seperti apa yang lebih cocok. Karena kalau udah pilih Tegel Suryo, maunya kan awet juga ya Pak ya, untuk di huniannya pelanggan kita. Jadi menurut Bapak mungkin ada tips-tips apa yang bisa di-share di sini? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Anet. Mbak, saya pengen tahu dulu deh, kira-kira tuh pertama insight dari customer Mbak, dari pengguna-pengguna Tegel Suryo ini, kira-kira punya kendala-kendala apa nggak sih pada saat pemasangan, baik itu di lantai ataupun di dinding. Kemudian selanjutnya adalah biasanya Tegel Suryo ini banyak digunakan untuk fungsi ruang seperti apa, Mbak? Apakah hanya ruang di interior, apakah ada di ruang teras, daerah balkoni, atau mungkin daerah garasi atau carport, atau mungkin apa namanya daerah-daerah lain yang memang butuh penanganan khusus atau di dinding seperti apa. Nah itu bisa kasih masukan dulu nggak Pak sebelum kita bahas lebih jauh? Boleh Pak. Ya kalau dari sisi tim interior designer mengikuti klien yang mungkin lagi tren ini maunya setiap ruangan itu dipakai Tegel Suryo Pak. Tapi kan nggak mungkin. Balik lagi selain estetikanya jadi berkurang, aplikasinya juga mungkin lebih sulit karena dinding dengan lantai kan pasti berbeda ya Pak. Indoor dan outdoor juga berbeda. Area kering dan basah juga berbeda. Tapi yang paling sering kendala timbul itu adalah pada saat pemasangan karena tidak presisi itu terkadang permukaan itu tidak rata, kemudian edgingnya serta bagian-bagian ujung apabila di tangga tuh Pak itu ada yang tidak bisa sama, baik itu secara pola, kemudian nutnya itu juga tidak ketemu. Jadi kalau dari istilahnya Pak Anto mungkin apa namanya Pak, garis manisnya itu nggak ketemu gitu loh Pak. Jadi kan berarti kan selain perekat juga nanti kita akan bahas nutnya ya Pak ya. Nah kalau di teras nih Pak, let's say outdoor. Ya, itu kan kita sih selalu saran kepada klien menggunakan kanopi minimal karena menghindari langsung cahaya matahari dan air hujan. Nah, kalau tampia seperti itu, Pak, kena ke tegel, sebaiknya dari awal pemasangannya menggunakan apa, Pak, perekatnya dan nutnya. Oke, baik. Untuk area Mbak Anet, kita bahas. Oke, kita bahas satu-satu yang paling sering digunakan ya. Misalnya tadi saya sebutkan sebagai contoh tergantung fungsi dan ruang yang akan menggunakan Tegel Suryo itu. Karena begitu berbeda fungsi dan ruangnya, maka berbeda juga material-material MU yang digunakan untuk ruang tersebut. Saya ambil contoh yang paling sederhana, tadi adalah misalnya di ruang teras yang bisa terpapar sinar matahari dan hujan. Ada cuaca di situ. Nah, yang terpenting adalah di situ adakah load di situ, misalnya hanya untuk orang berjalan saja, tidak ada beban berat yang lewat dan sebagainya. Yang perlu kita perhatikan untuk pemasangan satu tegel ini, Mbak, itu bukan hanya perekatnya saja terhadap si tegel itu, tetapi juga yang perlu kita perhatikan adalah mengenai substratnya, screedingnya, lantai kerjanya, Mbak. Lantai jadi biasanya kerja, sebelum permukaan sebelum ditimpa oleh tegel ya Pak, screeding itu ya. Jadi ya itu istilahnya di kita namanya screeding, Mbak. Screeding, Ya, oke. kalau Mungkin istilah tukang itu pelurannya. Istilah-istilah dari Pak Anto agak awam terdengar, jadi saya pelurannya, Mbak. terjemahkan. Pelurannya. Jadi kayak ada pelurannya itu, peluran sebelum dipasang sebelum dasang tegel itu harus kita perhatikan dulu tergantung loadnya. Kalau misalnya tadi Mbak bilang itu hanya untuk di luar, hanya foot traffic saja, hanya untuk orang jalan, tidak ada beban di situ, ya, beban manusia saja. Ya, maka cukup script biasa. Ya, di MU itu ada namanya MU 440, Mbak. MU 440. Oke, ini yang direkomendasikan. Nah, jadi sebelum pasang tegelnya, dipasang dulu screeningnya.
tebalannya itu bisa sampai 2 sampai 5 cm tergantung kondisi elevasinya, Mbak. Kemudian baru setelah itu dikasih perekatnya, Mbak. Nah, kalau dilihat dari perekatnya, maka minimal ya, Mbak ya. Kalau untuk tegel suryo seperti ini minimal menggunakan MU 420. Ya, Oke. 420. Berarti Ya, bahan dasarnya MU 440, kemudian perekatnya yang disarankan ya betul 420. 420 ya. Tetapi kalau misalnya ada yang lebih familiar lagi, Pak, saya dari dulu menggunakan MU 400, ya silakan. Ya, itu tergantung dari customer masing-masing. Tapi dari kita di MU hanya cukup 420 cukup. Karena MU itu selalu memberikan solusinya bukan saja solusi teknis, tapi juga solusi yang ekonomis. Oh, Sehingga akan ditimbulkan itu juga tidak besar. Tapi hasilnya memuaskan, Mbak. Ya, jadi hasilnya memuaskan. Nah, itu yang dikejar oleh MU. Sehingga menggunakan perekatnya 420 atau mau dinaikkan menjadi 400, silakan. Kemudian, Mbak, yang lebih penting lagi itu adalah dari sisi tile growth-nya atau pengisi nut-nya, pengisi celah. nah itu Pengisi penting celah juga. antara keramik antara tegel itu, ya. Tadi Mbak ada pertanyaan, ada singgung di muka bahwa ini tidak presisi karena buatan tangan. Betul. Gimana cara mensikapi itu? Cara mensikapi itu biasanya disesuaikan dengan lebar nutnya. Berarti lebar nutnya agak besar karena mengejar dari tidak presisinya si tegel itu, Mbak. Ya. Nah, nutnya pun kita ada. Ya, nutnya itu menggunakan 408 color fill, ya. 408 408. color fill. Nah, cuma karena mengingat itu di luar, Mbak, ya, terpapar sinar matahari dan sebagainya supaya lebih memperkuat nutnya lagi. Karena biasanya di luar itu kan banyak terjadi jamur dan sebagainya sehingga perlu dibersihkan lagi dengan Iya, dengan pembersih dan iya. sebagainya. Nanti bahannya adalah nutnya itu sendiri kurang kuat, ya, karena masih berbahan dasar semen. Nah, MU juga memiliki yang berbahan dasar epoksi, Mbak, yaitu Weber Epox Easy. Ya, itu juga bagus digunakan di sana untuk mengimbangi apa? Mengimbangi kekuatan dari si keramik di tegelnya itu. Jangan sampai dalam perjalanannya, dalam tahun-tahun berjalan, tegelnya masih bagus, tapi nanti udah keburu rusak, Mbak. Iya Pak, sering Karena tuh Pak ada yang curhat nih. Ini kok ya, nanti gerimpil-gerimpil ya gitu. Apa karena tuh, teksturnya yang sering goyang gitu? Karena kan kalau tuh, pori-porinya lebar kan Pak, biasanya dari bawah itu dia masuk udara juga eh, Pak. Nah itu tuh. juga Makanya dia nanti timbul ya, retak rambut tuh Pak kalau natnya nggak rapet. Betul bukan Pak? tuh, betul. Nah, MU sudah mengantisipasi itu. Dalam perjalanannya ada proses maintenance, Mbak, ada proses pemeliharaan. Oke. Biasanya digunakan zat-zat kimia yang itu akan berpengaruh terhadap performance daripada nutnya itu sendiri. Nah, Dikeropos. makanya kita mengantisipasi, MU Weber mengantisipasi dengan memberikan satu produknya, yaitu namanya Weber Epox Easy. Weber Ya, itu Epox Easy. ya Epox Easy itu bahan dasarnya epoxy. Nah, dia bisa mengisi nut itu khusus untuk yang di luar, Mbak. Karena dia biasanya terpapar sinar matahari, terpapar Oke. hujan, sehingga bisa menimbulkan, karena Indonesia ini kan kelembabannya tinggi sehingga bisa menimbulkan jamur dan sebagainya. Nah, kalau sudah menggunakan epoksi seperti itu, dia sudah kuat, sudah bagus dan sebagainya, tidak akan ada jamur dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan pasangan tegel suryo itu apabila taruh dia outdoor seperti itu akan menjadi yang sudah awet sekali, bisa jangka panjang, Mbak. Natnya bisa mendukung, perekatnya mendukung, kemudian pelurannya, screeningnya mendukung, dan tegel suruhnya mendukung. Jadi Iya, betul-betul tuh Mbak, kece luar, kuat di dalam gitu loh Mbak. iya betul. Kira-kira itu penjelasannya dari poin satu yang mengenai outdoor tadi Mbak. Iya. Terus Pak, itu kan kalau yang menanggung beban dari manusia aja ya, berat bobot kita ya. Nah, kalau di garasi Pak, misalnya Nah, ada perbedaan apa Pak untuk perekatnya Pak? betul. Sebenarnya kalau di rumah-rumah itu Mbak, Mhm. yang biasanya orang lupa memperhatikan itu adalah beban itu tadi, load Mhm. factor daripada tegel Iya, itu, ruangan yang ada tegelnya itu. Sebagai contoh Mbak, garasi, ya dia ada beban kendaraan, kemudian carport, ya, atau bahkan di rumah-rumah tertentu Mbak,
itu ada drop off area. Oh Jadi iya, mobil di teras gitu taruh, terus kemudian orangnya turun dan sebagainya gitu ya. Nah, Tegel Suro tuh bagus tuh kalau taruh di drop off area seperti itu kan. Cuman iya. orang suka lupa. Yang diperhatikan itu estetika dari Tegel Suronya karena udah begitu bagus sekali desain Tegel Suro ini. Cuma harus Iya. diperhatikan juga di dalamnya, Mbak. Ya, pendukung-pendukungnya apa itu? Ya tadi fluran tadi. Fluran tadi itu karena ada beban berat, maka dibutuhkan fluran atau skriding yang mempunyai karakteristik kekuatan yang cukup untuk menanggung beban itu. Nah, di MU ada tuh Mbak, namanya MU 443, atau yang lebih bagus Oke. lagi ada MU 445. Perbedaannya adalah kalau 443 itu K-nya lebih kurang sekitar K200, kekuatan bebannya Mbak ya, Hmm, kekuatan bebannya sampai dengan 200 kilo per oke. cm persegi. Tapi kalau yang 445 itu bisa sampai 350 kilo per meter persegi, per Berarti cm persegi. ada range-nya ya Pak ya. Ada Tergantung ukurannya. nih Jadi kalau mobilnya kita mobil mana, mobil apa nih, mobil itu kecil misalnya, atau oh mobil ternyata ini heavy duty Mbak. Misalnya heavy duty gitu ya. heavy duty, Misalnya di betul. rumah Mbak Anet heavy duty, mobilnya, waduh kebetulan mobilnya Land Cruiser nih kan. Amin, Wah, Pak. ya kan? Nah, itu perlu dipertimbangkan screeningnya atau apa namanya flurannya itu mempunyai karakteristik yang setara dengan beton K350. Yaitu di MU ada Mbak, itu Hmm, namanya MU 445. Di bawahnya itu oke. ada nggak ada namanya MU 443. Nah, itu pentingnya di situ. Karena kadang-kadang orang nggak memperhatikan substratnya, Mbak. Orang tidak memperhatikan itu, Beratnya. begitu dipakai, Hmm, digunakan, hmm. yang kalah bukannya ubinnya, Mbak. Ubinnya steady aja. Tapi yang kalah itu biasanya substrat di bawah ubin itu. Dia nggak kuat, sehingga yang kalah di situ, jadi legok gitu. Jadi mempengaruhi permukaan juga dong, Pak. Bukan, akhirnya karena ininya rigid, ya kan? Di Betul. sininya udah agak bolong begini, nah akhirnya dia ketekan, ya bolong kan karena ini legok, ya pecah akhirnya. Dia Nah, nggak itu bisa dia. nanggung beban. Ya, Pak. Kita kan Nah, juga begitu. memilih tegel surya itu kan harapannya pelanggan itu kan dapat cantik juga di tampilannya. Tapi juga kalau Betul. misalnya cara pasangnya atau misalnya jasa tukangnya yang belum paham, kita nggak edukasi, kadang-kadang permukaannya lah yang disalahkan gitu ya Pak ya. Padahal pada di dalamnya itu juga harus harus diawali yang kuat, produknya Dasarnya yang yang kuat. kualitasnya juga mungkin bisa bisa sejalan dengan tegelnya gitu ya Pak, dengan permukaannya gitu. Betul. Kadang-kadang kan orang pakai konvensional biasa, pasir semen saja diaduk Nah, sebagai itu. dasaran, baru pasang tegelnya kan, pas perekat pasti tegel. Iya. Perekatnya sudah benar, kayak MU420 atau MU400. Cuma begitu Hmm, di bawahnya lemah, jadi akan mempengaruhi penampilan keseluruhan. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa tolong diperhatikan fungsi dan ruangnya. Untuk apa? Misalnya tadi untuk garasi, untuk carport, untuk iya. drop off area, itu Hmm, ada beban di situ, maka direkomendasikan untuk perkuatan dulu di bawahnya. Baru kemudian kita bicara perekatnya. Perekatnya itu hmm. ada MU 400 yang lebih memperkuat gitu. Oke. Itu. Nah, yang lebih penting lagi kemudian adalah natnya itu, Mbak, Hmm. ya. Natnya. Jadi bisa langsung bisa Caranya apa memperkuat Pak? di situ. Hmm. Natnya itu, nah sekali lagi karena itu area-area yang cukup heavy duty, ya, saya masih merekomendasikan masih Weber Epoch Easy. Supaya apa? Pemilihan material di awal itu menjadi sangat penting karena bicaranya jangka panjang. Bukan Oke. bicaranya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, Iya dong, ya. Pak. Ya. Ya, kita Akhirnya malah bicaranya bosan tahunan. kalau misalnya sebulan, 2 bulan, kemudian ganti lagi untuk mengisi natnya aja gitu ya. Lebih baik agak kita spend lebih sedikit, tapi lebih awet gitu, Pak. Iya, nah kira-kira itu Mbak Anet yang harus perlu diperhatikan dalam pemasangan eh, apa dengan menggunakan produk-produk MU, kita punya lengkap Mhm. solusinya sampai dengan hasilnya akan menjadi sangat memuaskan, Mbak. Iya. Nih, Ya kan? kan Pak, kan kita tadi udah ngobrol nih. Ternyata dari saya pribadi pun menggunakan MU itu ternyata tidak sespesifik ini. Saya belum bisa pilih tuh 400 untuk apa,
400 sampai 450 untuk apa, 440 untuk apa. Nah, jika ada, ini catatannya udah kita save sih Pak. Tapi jika ada pelanggan kami atau mungkin homeowners yang tertarik pakai Tegel Suryo tapi masih bingung memilih MU tipe apa, itu on the spot boleh ya Pak kita akses Boleh, ke MU Pak, mortar utama. boleh, Mungkin boleh, Bapak bisa boleh, di info aksesnya lewat mana Pak kita kalau mau tanya langsung? boleh, boleh. Kami di MU ada tim teknis ya yang khusus untuk melakukan pendampingan aplikasi di lapangan. Jadi MU itu setiap saat Boleh ya. Pak. Nah itu di share Pak. Jadi kita pun kita bisa rekomendasikan untuk hubungi technical MU langsung supaya konsulnya lebih maksimal ya kan Pak? Dan Boleh hebatnya DM lagi ya ya Pak, An ya. Boleh, Instagram. boleh, boleh. Ya. Dan hebatnya lagi saya mau bilang ke kamu dan untuk seluruh pelanggan Tegel Suryo bahwa MU itu hampir di setiap kota besar ada technical service-nya loh. Oh gitu. Hampir di setiap kota besar. Jadi misalnya Mbak Anet punya customer di Surabaya, kami ada tim di Surabaya. Punya pelanggan di Semarang, kami ada tim di Semarang. Di Bandung, ada tim di Bandung. Misalnya gitu Kontaknya ya, di kemana Cirebon. Pak duluan? Kontak ke duluannya Bisa lewat kemana? Instagram, bisa direct message, pakai message aja. Nanti bisa kita follow up. Oke, Ya. DM Nanti tim Instagram sosial ke media kita, @mortarutama.weber. ya, Weber, ya, MU Weber. Di reply kan Pak? Oh iya dong, nanti kan ada tim sosial Sama media timnya kita, Pak Anto ya. ya. Iya. Nanti saya kasih nomor telepon saya, tapi buat kamu aja loh ya, jangan buat yang lain. Enggak, saya sebar dong Pak, apalagi untuk ibu-ibu pelanggan Tegel Suryo. Pasti langsung Oke, eh, apa record. namanya? Nggak usah khawatir, apa namanya? Customernya Tegal Suryo, kami ada tim yang cukup lengkap dan cukup ahli, memang expert di bidangnya, sehingga dalam pemasangan itu akan dibimbing secara tuntas sesuai dengan rekomendasi produk yang akan digunakan semuanya dengan menggunakan produk MU. Aduh. Kira-kira itu Mbak, jadi Ya, bisa Pak. memperkuat kerjasama kita gitu. Iya, kalau udah seperti ini kan kegalauan-kegalauan pelanggan Tegel Suryo ataupun yang baru ingin memasang itu bisa terbantu ya Pak ya. Nah, kita banyak banget nih Pak kalau saya lihat komen-komennya nih, pertanyaan, kemudian kita nanti kan ada kuis ya Pak. Kalau nggak salah kita akan bagi-bagi voucher dari mortar utama 3 voucher, dari Tegel Suryo 3 voucher. Jadi tadi yang sudah di-share tips-tipsnya sama Pak Anto, kita akan coba tanyakan siapa yang bisa menjawab dengan baik dan beruntung, dengan baik dan benar. Tim kita yang akan share akun-akunnya Pak, 3 akun penanya terbaik dan 3 akun penjawab yang tepat dan benar. Itu pertanyaannya mau kita share dulu ya. Oke, silakan Dari Pak Anto, Mbak Net. mungkin dari Pak Anto ada pertanyaan nggak? Duluan. Nomor 1 pertanyaannya. Pertanyaan yang nomor 1. Ya, pertanyaan kuis yang pertama. Kuis yang pertama ya dari saya ya. Sebutkan pengisi NAT untuk area luar yang terpapar sinar matahari. Pengisi NAT ya. Pengisi NAT outdoor. Pengisi NAT untuk outdoor yang berbahan dasarnya yang bukan semen. Yang semen kan ada juga ya. Nah, ini yang berbahannya bukan semen ya. Kira-kira apa nama jenis produknya? Oke. Itu ya. Itu dari saya. Teman-teman followers dan pelanggan Tegel Suryo, pertanyaan nomor 1 dari Panto. Kemudian boleh langsung pertanyaan kedua ya, biar seru. Ya langsung. Nih kalau dari saya sih Pak, simpel. Pertanyaan adalah sebutkan 5 cabang area Tegel Suryo. Ada 5 cabang, di mana sajakah? Itu pertanyaan nomor 2. Nah, Bapak ada pertanyaan nomor 3 biar langsung dijawab. Oke, pertanyaan nomor 3. Sebutkan
tipe perekat keramik yang tadi sudah saya jelaskan, satu saja tipe perekat keramik yang sesuai untuk pemasangan tegel suryo. Satu perekat keramik. Produk Satu MU, jenis perekat keramik. satu jenis perekat keramik, MU berapa yang sesuai untuk pasang tegel suryo ini. Tadi kan yang Oke. pertama pertanyaannya kan mengenai nut keramiknya, Ah, groutnya yang ya kan, yang buat yang heavy ya. duty. Kemudian pertanyaan yang Hmm. kedua adalah produk MU perekat produk yang digunakan yang sesuai untuk tegel suryo. Ya. Itu Nanti pertanyaan nomor dua saya. dari tim akan pilih 6 akun, 3 akun dulu sebagai pemenang. Kemudian kita akan menunggu pertanyaan dari teman-teman follower nih Pak, baik Sobat MU maupun pelanggan Teguh Suryo. 3 pertanyaan. Saya dapat dari, bentar ya. Kita buka kolom pertanyaan langsung boleh Pak? Boleh, boleh. Oke. Itu biasanya yang paling ditunggu-tunggu loh Mbak Anet. Ya, ini sih Karena orang banyak nanya kan bisa di-sharing di sini. oh, kok boleh. Nah, ini saya coba pertanyaan dari @novintareal. Nih, Pak Anto, saya kan mau bikin kamar mandi baru. Kemudian pakai produk-produk dari Tegel Suryo. Apa aja sih yang harus disiapkan selain produk Tegel Suryonya? Itu Pak. Di Oke, kamar baik. mandi ya kita anggap berarti area basah ya Pak. Area basah dan lembab dan indoor. Ya, baik. Baik lantai Terima kasih maupun dinding. pertanyaannya. Ya, Ya, boleh terima silakan kasih Pak. pertanyaannya tadi Mbak Novinta ya. Ya, Mbak Novin. Eh, ini spesifik sekali kalau bicara kamar mandi ya. Karena di MU juga Mbak, itu ada solusi bathroom, solusi Hmm, kamar mandi. lain lagi Apa tuh. itu maksudnya? Yang Uh-huh. perlu pertama kita perhatikan itu adalah kalau bicara kamar mandi, kita punya eh, apa namanya waterproofing, ya, Hmm. waterproofing yang harus digunakan di kamar mandi itu, yaitu Oke. apa namanya pelapis anti bocor, ya. Penting Pelapis banget. bocor Biar ini biar MU nggak juga cukup rembes ya beragam, Pak. betul, betul. Betul. Nah, apa namanya? Ada DMU juga ada ya untuk itunya ya, yaitu bahwa waterproofingnya SS10 ya. SS10. Itu sangat baik. Betul, Weber SS10 namanya. Nah, itu cukup bagus untuk kamar mandi. Dan digunakannya itu untuk di lantainya, Mbak, tapi Iya. overlap sampai ke dinding. Lebih kurang Oh. kira-kira tingginya 50 cm ke dindingnya. Mau Mhm. full. Karena biasanya di kamar mandi sekarang itu kan ada splashing air yang dari kita mandi pakai shower ataupun apa, biasanya dia ada splashing airnya. Nah, itu kita tahan sampai dengan 50 cm. Tetapi kalau misalnya pengen sampai setinggi 2 meter, karena dia biasanya pakai shower, ya kan? Mhm. Showernya juga shower yang permanen dari atas gitu biasanya untuk menghindari risiko-risiko kebocoran atau kelembapan yang terjadi, pemilik rumah itu menginginkan semuanya di waterproofing dindingnya. Boleh-boleh saja, karena lebih baik mencegah daripada akhirnya memperbaiki, Mbak. Betul. Nah, itu Apalagi kamar pakai mandi. waterproofing. Nah, kemudian eh, pakai plesterannya sudah jelas ya, kalau di lantai pakai screening tadi, kalau di dinding pakai plesteran, ya, kalau di Mhm. dinding tadi di lantainya pakai MU440 tadi, Mbak ya. Mhm. Kalau di dindingnya untuk pelapis plesterannya pakai MU301 ya. 301. Oke. Kemudian itu untuk itunya. Kemudian kita bicara perekatnya, Mbak. Nah. Perekatnya sebaiknya menggunakan MU400. Kenapa Oh. MU400? Mhm. Karena MU400 ini daya rekatnya lebih tinggi karena dia bersentuhan dengan waterproofing tadi, Mbak. Jadi Oke. nanti MU400-nya itu eh, menjadi substrat daripada MU400 itu adalah si waterproofing tadi. Makanya digunakan MU400 ya. Nah, baru tegel suryonya masuk. Oke. Setelah itu baru nut Tie ya, groutnya. pengisi nutnya. Satu poin yang lebih penting lagi kalau kita bicara kamar mandi tadi Mbak Novinta pertanyaannya itu cukup bagus. Itu Mhm. yang perlu kita perhatikan adalah pembuangan airnya, Mbak. Nah. Biasanya kalau kamar mandi di lantai 2, itu pembuangan airnya kan selalu timbul kebocoran.
Mhm. ya. Kalau timbul kebocoran di tempat pembuangan air, di drainasenya. Nah, itu Mhm. biasanya menggunakan satu lagi produk MU, Mbak, namanya MU 800. Itu nanam pengisi celah untuk yang non-shrink, ya. Itu gunanya adalah untuk menyatukan antara pipa pembuangan ada gap dengan lantainya itu sendiri. Nah, itu celahnya itu diisi dengan MU 800, Mbak. Sehingga apa? Pada saat air itu digunakan mengalir, nah biasanya di sambungan itu akan timbul bocor, ya. Nah, sebaiknya menggunakan MU yang full range dari produk kita untuk solusi kamar mandi ini, karena lebih baik menggunakan produk-produk yang tepat guna, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Mbak. Ya, lebih baik kita menghindari masalah itu, kemudian di kemudian harinya menjadi lebih baik daripada sudah begitu masalah baru kita perbaiki, itu lebih makan waktu dan biaya, Mbak. Kira-kira itu cukup banyak kalau di kamar mandi. Jadi saya ulangi, untuk waterproofingnya menggunakan Weber SS10, kemudian untuk untuk pelapis pelurannya atau screeningnya menggunakan 440 untuk lantai. Kalau untuk dindingnya menggunakan MU 301, kemudian perekatnya menggunakan MU 400, kemudian natnya bisa menggunakan Weber Epoch Easy, ya, untuk daerah kamar mandi, karena biasanya kamar mandi itu sering dibersihkan, Mbak. Orang Indonesia ini kalau membersihkan kamar mandi ini luar biasa rajinnya, Mbak. Bisa-bisa harusnya seminggu sekali, bisa 2 hari sekali dibersihkan kamar mandi, dan itu menggunakan zat-zat kimia yang khawatirnya nanti kalau menggunakan nat yang kurang pas, sesuai, natnya akan lepas, Mbak. Iya, Ya, di Tegal berjamur Suryo kurang juga itu. Nah, makanya kita musuhan dengan pembersih dengan mengandung betul, kimia. yang high acid, Mbak, ya. Nah, Iya, itu lebih baik dari sekarang kita gunakan Weber Epoch Easy. Kemudian yang terakhir, untuk pembuangan airnya perlu ditambahkan MU 800, ya, non-shrink grout. Nah, itu untuk menggrowting sisi-sisi dari pipa itu sehingga tidak menimbulkan kebocoran. Itu, Mbak, solusi kamar mandi. Memang agak panjang penjelasannya. Tapi nggak usah khawatir, Mbak. Nggak usah khawatir. MU selalu ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya tetap ada yang mau ingin bertanya lebih jauh, bisa DM aja, Mbak. Ya, bisa DM, kontak kita. Tim teknis kita sudah memahami betul karakteristik produk ini dan termasuk dari penggunaan Tegel Suryo. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih Pak, penjelasannya lengkap banget. Jadi untuk supaya kece di luar, kuat di dalam, itu juga produknya berseri tuh Pak ya. Jadi dari awal sampai akhir juga diusahakan tipsnya menggunakan produk yang berkesinambungan dan satu brand gitu ya Pak ya. Karena sayang, Mbak, biasanya tegelnya ini kan biasanya tegel ini kan sangat awet, ya, sangat long lasting. Nah, itu juga harus diimbangi dengan perekat yang benar, screening yang benar, waterproofing yang benar, ya, sehingga hasilnya secara keseluruhan menjadi hal yang sangat memuaskan. Jadi bukan saja memuaskan penampilan keseluruhannya kece di luar dan juga kuat di dalam. Iya, jangan Mbak, sampai kira-kira. loyo di dalamnya Pak. Nah, itu loh, ya. Dan Nah, kita ini semuanya kuat. Pokoknya iya dong, tim kece dan tim kuat, ya nggak Pak? Nih, sebentar Pak, kita ada pertanyaan lagi. Saya coba sampaikan. Ini lagi kamar mandi, kemudian. Nah Pak, lebih ke pertanyaan dari saya mewakili homeowners pelanggan Tegel Suryo nih Pak. Kalau dari interior design kan kita ngegambar, kemudian kita sesuaikan dengan klien itu personality-nya, kemudian uniqueness-nya sesuai dengan motif-motif di kita. Tapi balik lagi Pak, jika di mix nih Pak antara kita kan ada teraso juga, ada produk tegel juga. Nah,
sama nggak Pak treatmentnya? Misalnya kita pasang secara patchwork, terasa dengan tegel itu dalam satu area, itu Pak. Apakah ada, oh kalau terasa pakainya perekatnya yang ini, yang tegel ini, karena terasa itu kalau di kita Pak, pori-pori karakteristiknya agak berbeda. Dia tidak berpori, kemudian teksturnya juga lebih halus, lebih padat, walaupun ketebalannya hampir sama. Nah, mungkin Bapak ada tips, jangan kalau bisa jangan ikutin keinginan klien yang maunya ya oke lah, maunya cakep estetika, tapi eh, kalau mau awet dikorbankan ya area tegel di satu area, kemudian teraso misalnya di area yang lain. Gimana menurut Bapak? Bisa nggak dikombin antara, Oh, kalau Bapak lihat itu kan ada teraso sama tegel tuh yang di depan Bapak. ini Nah ya, itu kalau di mix gimana Pak? ini ya. Mm-mm. Ya, kalau kita dari sisi pemasangan tegel ini, yang perlu kita perhatikan itu adalah bagian belakangnya, Mbak. Oke. Bagian belakangnya ini daripada depannya, ini kan dari sisi estetikanya. Ini Mm-mm. dilihat dari sisi keindahannya saja. Cuman kalau Oke. kita dari MU, yang kita perhatikan adalah bagian belakangnya. Nah, itu Karena ini belakang agak berkaitan beda dengan, nggak, Pak? ya ini agak beda memang. Cuma Mm-mm. kalau sudah menggunakan tegel-tegel seperti ini belakangnya, Mm-mm. itu cukup dengan menggunakan MU 400, Mbak. Jadi Ya, F400 sudah mengcover kedua sudah mengcover jenis semuanya. kedua jenis produk Mau yang tadi. menggunakan yang ini ataupun yang ini, semua MU 400 sudah jos. Oh, oke. Ya. Jadi boleh ya, Pak, saya Boleh, menyarankan boleh, boleh. yang Boleh, lain silakan. untuk mix. Iya, Betul. karena Yang kalau perekatnya sama sekali nggak problem dengan MU 400. Yang saya concern adalah eh, lapisan bawahnya lagi, screeningnya atau pelurannya screeningnya, tadi. Pak. Ya, pelurnya ya. Itu tergantung daripada fungsi ruang tadi. Ya, Oke. kalau ada beban di situ, nah berbeda lagi screeningnya. Atau Oke. pelurannya jenis yang berbeda. Kalau hanya foot traffic, berbeda lagi gitu ya. Kenapa MU seperti itu? Karena MU selalu concern bukan saja technically proven, tapi juga economically. Jadi kita bisa Hmm, bilang bahwa solusi kita teknisnya dapat, tapi ekonomisnya juga dapat gitu. oke. Ya, Iya, kita Pak. Kalau tidak bisa selalu jangan mahal-mahal. iya Pilihan tidak pilihan memberikan solusi yang terbaik ya kan. ya. Kalau memberikan solusi yang terbaik secara teknis, tapi harganya jadi tinggi costnya ya buat apa? Ya, Betul, kita nggak betul. begitu. Kalau MU menyesuaikan dengan karakteristik materialnya itu sendiri, kita sesuaikan dengan karakteristik ini yang akan dipasang. Jadi tim MU itu selalu memperhatikan belakangnya ini, ya, Oke, Pak. sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan produk yang ada. Kira-kira itu, Mbak. Siap. Terus, Pak, Oke, ada lagi nanya lagi boleh nggak, Pak? ya? Kalau ini pertanyaan dari teman-teman kontraktor dan teman-teman interior design. Jadi, Pak, boleh nggak sih tegel Suryo itu dipasang tanpa bongkar keramik existing? Ya, itu satu. Boleh. Kemudian, jika boleh, apakah tips dan sarannya supaya tetap seperti ya biasanya kan kalau dibongkar dulu Pak, untuk bagian bawahnya itu kan lebih baik ya. Nah, tapi Ya. ada nih yang klien, aduh kalau bisa saya nggak mau terlalu berantakan, saya juga maunya cepet, karena juga pemakaiannya nggak terlalu banyak, bisa nggak sih ditimpa aja gitu loh. Nah Pak, Bisa. beberapa kali saya okein, tapi karena kurang komunikasi dengan jasa tukangnya, balik lagi akhirnya mengecewakan, akhirnya dibongkar juga. Nah, kalau menurut Bapak Baik. gimana sih yang idealnya, bongkar apa jangan? Ya. Sebenarnya begini, itu tergantung dari kebutuhan konsumen, kebutuhan dari customernya itu sendiri. Kenapa? Kalau ditimpa itu efeknya adalah terhadap aja ketinggian elevasi. Lantainya akan jadi naik. Minimal naik sekitar misalnya 5 cm atau sampai bahkan mungkin 7 cm. Ya. Hmm. Nah, itu akan pengaruh nggak? Pintunya bagaimana? Kalau ada pintu dan sebagainya ya. Dari sisi situnya. Tapi kalau dari karakteristik produk MU-nya, MU sudah mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya.
Kalau bahwa terjadi bisa seperti juga. ini, Mhm. MU punya perekatnya. Ya, kalau ingin langsung ditimpa saja di atasnya ada. Namanya Apa? MU 480, perekat keramik di atas keramik. Oh, keramik di atas keramik, MU Ya, jadi misalnya ini 480. Mbak ada keramiknya mau langsung pasang gitu kan? Ya, ada namanya MU 480 ya. Oke. Nah, itu bisa langsung, Mbak. Ya, cuma yang perlu diperhatikan saya bilang tadi, ini akan mempengaruhi terhadap elevasi. Nanti lantainya akan naik kan, karena dia nggak Iya, dibongkar. betul. Iya. Tapi kalau kerekatannya nggak ada masalah. Ya, Mhm. MU 480 itu mampu untuk merekatkan di atas permukaan keramik bawahnya. Dan itu akan menempel bagus, gitu. Itu solusi dari MU. Ya, begitu juga dengan natnya, silakan saja. Kalau itu di indoor, misalnya, gunakanlah dengan color fill, ya. Color fill kita ada, dan beberapa jenis-jenis tile lainnya ya, seperti untuk daerah, misalnya di daerah dapur, kamar mandi dan sebagainya itu ada sendiri yang berbahan dasar semen. Ya, cuman yang Tile untuk groutnya, di tile groutnya MU juga bermacam warna ya Pak, kalau nggak salah ya. oh warna banyak. Kita ada sampai saya lupa persisnya mungkin sekitar 10 sampai 16 warna ya. Dan ini Mhm. sangat cocok nih ya. Ya, Dengan karena warna-warna ini kita sudah ada ya. produk kami sangat colorful Pak. Jadi Betul. Sudah kalau sudah natnya diantisipasi ya. bisa Karena sesuai. gini Mbak Ane, Ya. tim kita, produk development kita juga sangat inovatif ya. Mhm. Jadi dia sudah mengantisipasi perkembangan-perkembangan dari jenis-jenis tegel seperti ini, warnanya dan sebagainya sudah diantisipasi karena kita terus mencipta, terus berkreasi, terus inovasi untuk produk-produk yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, menyesuaikan dengan Iya. kebutuhan pelanggan kita, termasuk pelanggannya si Tegel Suryo. Kira-kira itu, Mbak. Iya. Makasih penjelasannya dan sarannya, tipsnya Pak Anto. Kita jadi lebih ada pencerahan ya. Nah, kalau kita eh, tanya nih Pak, Ya, misalnya nih produknya udah oke nih Pak ya. Terus ya. perekatnya, screedingnya juga sudah oke, natnya sudah oke. Nah, untuk jasa yang memasangnya itu Bapak ada saran nggak? Apakah ada rekomendasi dari mortar utama sendiri atau memang sebenarnya kalau dikasih penjelasan aja jasa langganan homeowners juga bisa kok gitu. Jadi khawatirnya gini Pak, kita kan ada tiga aspek, ada tiga elemen ya, produk oke, kemudian apa namanya pelengkapnya untuk memasang produk tersebut juga sudah oke, good quality, tapi yang memasangnya kurang kurang aware atau kurang teredukasi. Nah, menurut Bapak ada saran apakah gitu? Karena kita dari Tegel Surya sendiri hanya memprovide produk saja, dari MU juga hanya memprovide produk saja gitu Pak. Kira-kira dari Bapak apa nih, mungkin agak melenceng tapi kalaupun memang tukang langganan, apakah ada yang bisa dibaca gitu Pak untuk di cara pemasangan mortar utama itu, manualnya seperti apa? Baik, Mbak Anet. Kalau informasi-informasi itu kita ada di website ya. Bagaimana caranya memasang dan sebagainya Oh kita ada ya, semua. oke. Cuma yang lebih penting lagi, ini poinnya Mbak. Semua pelanggan MU itu tidak kita biarkan sendirian untuk memasang ini. Kita Ini selalu ada jomblo pendampingan ya, oke. ya. Pokoknya kalau pakai MU Mbak, dijamin nggak jomblo, didampingin terus Mbak Gitu ya ya. Pak. Apa saja pendampingannya itu? Pertama adalah kita melakukan supervisi Mbak Oke. ya. Supervisi di lapangan, tentunya terjadwal ya Mbak, telepon atau hubungi dulu, janjian baru orang MU datang. Itu Pak, Kemudian kita juga ada pelatihan Mbak, pelatihan di lapangan, on-site. supervisi Jadi kita training lakukan juga training di ada. lapangan juga ada ya, sehingga apa pada saat pemasangan itu kita training dulu. Ini lo produknya, ini lo cara masangnya Mm-mm. ya, sehingga si tukang juga makin mengetahui
sharing knowledge, ada ada edukasi yang diberikan oleh MU terhadap tukang-tukang yang menjadi pelanggannya Tegel Suryo itu. Dan itu Mbak, sekali lagi saya bilang, itu gratis Mbak ya. Oh Jadi iya, MU tidak mengemungut biaya sama sekali. kalau Ya. dengar gratis-gratis, ibu-ibu senang Pak, terutama Nah, saya. silakan. Ya. Ya. Dan juga nih Mbak, saking praktisnya dengan menggunakan MU ini, ibu-ibu pun saya yakin juga bisa gitu. Oh iya, Karena kan produk MU hanya tinggal ditambah air saja Mbak. Ya, produk oh MU itu gitu hanya Pak. buka sak tambah air, aduk. Ya. Dia nggak usah Betul-betul, mikirin ngadu apalagi pasir Pak dengan ya, sorry Pak dipotong, apalagi kan pandemi ini kan agar ada rasa khawatir ya kalau kita mau renovasi, aduh nanti deh tunggu ini karena khawatir kurang aman untuk anak-anak di rumah atau penghuni di rumah. Jadi kalau mau DIY nih Pak, sendiri, kerja sendiri, itu juga bisa ya Pak ya? Tinggal bisa dibantu banget Mbak. by phone atau Ya. bisa cek manual di websitenya MU ya Pak ya? Dan tim kita Mbak, dalam rangka pandemi seperti ini ya, kondisi seperti ini pandemi ini, tim kita yang teknis yang datang ke lapangan itu semua sudah divaksin Mbak. Oh Semua gitu sudah Pak. divaksin, bahkan sudah dilakukan tes berkala Mbak. Ya, tes Oke. berkala PCR atau antigen, kita lakukan pengecekan. Dan kita ada departemen EHS yang selalu memonitor itu, mengontrol itu. Jadi kita pastikan tim kita yang ke lapangan, yang ke tempat konsumennya atau customernya Tegel Suryo ini, kita sudah menjalankan prokes yang ketat, Mbak. Sudah tahu aturannya mereka, Hmm, harus jaga jarak, harus pakai masker, sudah vaksin, ya, bahkan sudah melakukan tes PCR berapa hari sebelumnya. Itu kelakuan rutin, karena kita ingin memastikan bahwa di MU itu, Mbak, safety is number one. Ya. iya Pak Jadi betul. baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk customer kita. Iya. Nah, Oh, pada jadi saat kita datang, homeowners kita kasih nggak training, perlu. semua sudah aman. Jadi homeowners yang udah pengen merenovasi rumahnya atau aduh ini udah berantakan tapi sempat stop gara-gara pandemi, nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya. Jadi ya sok aja gitu dilanjutin. Jangan sampai ketunda, bisa dikerjain sendiri ataupun dengan jasa tukang langganan yang akan disupervisi oleh timnya MU. Gitu ya Pak ya. Baru kenal Pak Anto sekarang sih. Ya, Kalau eh, dari nanti dulu ke kan depan akan makin banyak, Mbak. lumayan. Iya, Ke depan makin banyak pasti. Dan pasti dengan berkembangnya Tegel Surya di beberapa cabang, amin, MU juga selalu mengikuti perkembangannya, Mbak. amin. Nanti Mbak ada buka cabang di mana, pasti di situ ada orang MU. Ingat Ya loh Mbak, kalau MU ada di mana-mana. kalau Bukan saja bisa sih produknya yang di kita mana-mana, tapi request Pak orangnya juga ada di ada mana-mana. ada booth booth khusus MU di tiap cabang Tegal Suryo Pak. Jadi Oke, terima kasih ya bisa Mbak. lebih terakses dengan gampang ya kan Pak. Itu. Oke, Lagi. Oke, Pak, mungkin dari tim saya nggak bisa buka WhatsApp karena handphonenya dipakai untuk live. Nah, kita ada bacakan pertanyaan lagi. Oke, mungkin tim udah memilih penjawab terbaik, 3 terbaik. Boleh dong di-share. oke. Ini saya dapat nih Mbak informasinya. Nah, Pak, tolong Pak, saya nggak bisa buka Untuk WhatsApp nih pemenang Pak. kuis voucher dari MU Weber, Nah, itu pemenangnya adalah satu catat. Ed S. Berlien, Ed satu lagi S. Berlien, S. satu Berlian. lagi Ed Sasi Sugiharto, dan yang terakhir yang ketiga adalah Ed Agung N. Wibowo. Ketiga Saya Agung ulangi, Ibu. satu Ed S. Berlien, kedua Ed Sasi Sugiharto, yang Nah, ketiga Ed Agung N. Wibowo. nah, selamat untuk Voucher tiga dari MU. pemenang yang mendapatkan voucher gratis dari MU. Ya, Nanti akan di DM oleh tim Mortar Utama 3 akun tersebut sebagai pemenang di akhir sesi acara. Nah, untuk yang voucher dari Tegel Suryonya, kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik.
Pak, ada nggak 3 pertanyaan terbaik dari tim yang perlu ditanyakan di sini dari WhatsApp, Pak? Sudah cukup tadi, udah terwakili semua? Udah terwakili semua ya? Sudah, karena emang jawabannya sudah sangat bisa mengcover semua pertanyaan sebenarnya. Iya, oke. Pak, saya mau rekap yang itu dong, Pak. Yang ini kan karakter Tegel Suryo kan seperti acian ya, Pak ya, karena terbuat dari semen dan pasir beton. Nah, itu ketika retak rambut itu sudah terjadi nih, Pak, retak rambutnya. Nah, kira-kira saran dari Bapak apa? Apakah dibongkar semua atau hanya yang Retak rambutnya di mana, retak Mbak? rambut Retak aja rambutnya kita ada di mana? refresh? Retak rambutnya di Itu retak permukaan, rambut Pak. Tapi permukaan mana? permukaan Permukaan yang mana? tegelnya disebabkan oleh apa namanya fondasi bawahnya yang kurang kuat itu tadi Pak. Kita balik lagi mungkin tidak pakai MU jadi timbul retak rambut. Tapi memang karakternya tegel seperti itu sih Pak, tidak bisa sama satu dengan lainnya setiap kepingnya. Jadi kadang yang satu keping ini pori-porinya cukup sudah baik, ada juga yang pori-porinya tidak baik. Tapi ketika ketemu dengan screening yang kurang baik dan perekat yang tidak bagus kualitasnya, jadi pori-pori yang lain itu yang satu tidak retak rambut, kepingan yang satu lagi retak rambut gitu Pak. Nah itu solusinya Maksudnya ininya gimana yang retak Pak? rambut? Iya retak Sininya yang rambut retak itu, rambut? iya Ini seperti ya? acian di dinding, iya betul. Oh, ini kan sebenarnya ini kan dari bahan dalamnya, Mbak. Iya Dari sininya. itu Pak. Dari sininya ini kan memang menggunakan semen. Semen itu kan sangat rigid, Oke. ya, sangat keras ya. Dia begitu, ini dia sering. Tapi biasanya gini, Mbak. Kalau boleh saya saran, Ya, ya, eh kalau ini terjadi, kalau boleh diproduksinya itu jangan langsung dipasang, Mbak. Jadi oke, biarkan dia ada proses dulu. Biasanya ada proses penguapan dan sebagainya biar sempurna. perlu direndam Itu nggak yang Pak? ininya nggak Iya, perlu, nggak perlu nggak direndam, perlu. nggak perlu. Untuk pasangnya maksudnya. Iya, Waktu pemasangannya nggak perlu enggak, direndam. tegelnya perlu direndam dulu sebelum pasang atau Bapak? Ya, dibasahkan saja cukup. Kalau Oke, direndam itu cukup berbahaya nantinya, Mbak. Ya, jadi kenapa begini? dibasah. Kenapa gitu? Dibasahkan saja. Karena kalau direndam, air ini masuk ke sini, Mbak. Air Oke, ini masuk ke sini, malah nggak pada saat disarankan. dipasang, airnya akan keluar. Nah, itu Oke, jadi perbandingan air dengan adukan itu akan bergeser, Mbak. Karena apa? Air yang di sini turun ke bawah, Mbak. Dia nggak mungkin nguap ke atas, dia ke sini. iya, Nah, adukan yang di bawahnya ini akan berpengaruh. Jadi, water cement rasionya bergeser, Mbak. oke, Komposisi airnya terhadap adukannya akan bergeser karena air yang di sini. Makanya kami tidak rekomendasikan untuk direndam. Ya, direndam oke, cukup dibasahkan saja. Ya, iya, saya pikir itu masih banyak pertanyaannya. Nanti iya Pak. kapan-kapan Nyambung lagi Pak kita akan kayaknya lanjut lagi. nanti kita ke Karena memang bagian cukup banyak, perawatan. betul, cukup banyak, supaya nanti kita bisa bikin seriesnya yang lebih bagus, Iya, topik-topiknya akan lebih banyak lagi, sehingga bisa semuanya bisa tercover, Mbak. Saya siap pikir Pak. itu saja, karena kalau terlalu banyak juga, ini Oh nggak usah gitu. khawatir. Ya, Ya, ya. ya. Akhir Cuma kata mungkin. saya cuma ada di hati Mbak Anet aja. Oh iya Pak, Ya, pastinya kalau Pak Anto kayaknya loh bisa ya. Cuma ada di kalau yang hati lainnya istrinya. MU-nya, MU di mana-mana ya MU. Ya Pak, Kira-kira kapan-kapan itu ya, Mbak. ketemuan kita ya Pak. Mudah-mudahan PPKM-nya Mudahan semuanya bisa cepat sehat-sehat. selesai. Ya, bisa kita kembali beraktivitas dengan lancar, bisa cek-cek proyek ya Pak ya. Siapa Ya, tahu bisa ketemu bareng. Nah, akhir kata ya, mungkin terima kasih kepada Sobat MU, kemudian terima kasih ke pelanggan Tegel Suryo yang udah setia nonton. Kita mudah-mudahan akan ada sesi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pak, sama-sama, Mbak. terima kasih Pak Anto. Salam untuk tim Mortar Utama Weber. Terima kasih, Mbak. Saya juga Iya, terima mudah-mudahan sukses kasih. semuanya. Ya, karena walau bagaimanapun, kalau bicara perekat keramik, kalau bicara mortar, MU adalah ahlinya, Bu. MU Weber itu ahlinya.
Jadi jangan Iya, khawatir, jangan sungkan-sungkan mm-mm. menghubungi kami. Jadi nggak Kami akan salah dengan saya senang hati. rekomendasi dari dulu sebelum ketemu Pak Anto udah kita rekomendasi sebenarnya tim, kemudian ada jasa pasangnya enggak gitu. Macam-macam Pak pertanyaannya. Jadi mungkin yang kita coba bikin sesi berikutnya lah ya. Oke, terima kasih Makasih Mbak ya Anet, Pak. terima kasih semuanya Sehat sudah semangat hadir di selalu. IG Live kita. Ya, Iya. selamat sore. Sore.